Halo Ultimates, selamat datang kembali di meja redaksi. Kami telah menyiapkan berita terbaru hanya untuk Anda. Bersama saya Fahira Nurul, inilah meja redaksi. Ultimates, perbincangan tentang pemeliharaan satwa liar baru saja menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat. Kami sudah merangkum beberapa fakta mengenai hal tersebut. Mari kita simak liputannya. Ultimate, saat ini, pemeliharaan satwa liar sebagai binatang peliharaan tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Beragam pendapat turut menghiasi perdebatan antar masyarakat. Kira-kira, dampak apa yang dapat terjadi dari pemeliharaan tersebut ya? Yuk, langsung saja kita saksikan liputannya. Yang sering kejadian adalah memang ada peraturan yang memungkinkan orang untuk memelihara satwa liar, terutama yang dilindungi dalam artian ketika satwa itu merupakan hasil penangkaran. Jadi emang hasil penangkaran yang legal dan itu turunan kedua, jadi generasi kedua. Jadi cucunya itu yang boleh untuk dimiliki dan itu harus legal, berasal dari penangkaran yang legal juga. Kemudian kalau kita sudah tahu jenis dan perilakunya, makanannya apa ya, kita harus menyesuaikan karena itu tujuannya untuk pemenuhan kesejahteraan satwanya. Terus yang kemudian yang terakhir, kita juga harus tahu bahwa apakah kalau memang nanti terjadi sesuatu pada si hewan sakit ataupun apa, ada tenaga medis yang mengerti dan bisa menangani. Untuk peliharanya mungkin lebih ke tertarik aja sama kura-kuranya. Sebelum aku beli sulcata, aku tuh udah search gitu di Google kayak tentang sulcata ini habitnya gimana sih, terus gimana cara merawatnya. Jadi lebih ke Google sih daripada ada yang kasih tahu. Dia ada kasih instruksi tapi cuman sebatas basic-basicnya aja sih, kayak sulcatanya harus ada pakai lampu biar tetap panas, lalu nggak boleh basah. Dia cuma kasih tahu itu aja sih. Binatang peliharaan memang bagaikan sobat yang senantiasa menemani setiap harinya. Namun, tetap ada alam dan satwa yang harus kita lindungi keberadaannya. Semoga informasi yang disajikan hari ini dapat menambah wawasan bagi Ultimates dimanapun kalian berada. Saya Stefani, Fitria Andika melaporkan untuk Women TV. Ultimates, satwa liar bukanlah hewan yang tepat untuk dipelihara. Maka dari itu, mari kita melestarikan alam dan satwa serta tidak memindahkan mereka dari habitat aslinya. Selanjutnya, kita beralih ke informasi seputar dunia pertelevisian. Ultimates, Indonesia mulai memasuki era digital. Pemerintah pun telah memutus siaran TV analog per 30 April 2022. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dari masyarakat? Yuk kita simak liputannya. Pemutusan siaran TV analog menyebabkan sebagian masyarakat harus mengganti ke TV digital. Alasan pemerintah stop siaran TV analog dan bermigrasi ke TV digital, salah satunya untuk menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Namun, apakah masyarakat setuju dengan kebijakan ini? Berikut tanggapannya. TV analog itu gambarnya nggak sejernih TV-TV zaman sekarang. Keuntungan-keuntungan yang didapat di TV digital itu juga menunjukkan bahwasannya itu adalah perubahan yang bagus gitu bagi dunia pertelevisian. Lebih banyak benefit daripada TV analog gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu misalnya siarannya jauh lebih jernih, lalu kita bisa memilih konten yang ingin kita tonton gitu. Kalau dibandingkan rasanya akan lebih jelas itu melihat dengan TV yang digital ini. Karena ya kita bisa memilih konten yang mau kita tonton gitu. Terus bisa lebih bervariasi, bisa lebih bermutu. Aku yakin sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan TV digital. Karena zaman sekarang kan juga sudah banyak TV-TV digital yang emang dari segi fitur dan tampilan juga emang udah lebih di-upgrade lagi daripada TV analog. TV digital itu kan bentuk digitalisasi, terus
yang muncul juga itu jernih, maksudnya siarannya itu kualitas TV-nya itu lebih bagus dibandingkan TV analog. Penyedia TV analog akan mengalami kerugian yang cukup besar jika siaran TV analog terus dilanjutkan. Jadi pemutusan TV analog menurut aku adalah satu hal yang tepat untuk dilakukan. Pemutusan siaran TV analog membuka pikiran masyarakat untuk bersama-sama menghadapi perkembangan zaman. Maka dari itu, masyarakat perlu menyikapi kebijakan ini dengan tepat. Serlina Purnamasari, Ivana Marshentauli, melaporkan untuk Women TV. Ultimates, jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi. Ultimates, bulan Ramadan sudah selesai dilaksanakan dan umat muslim merayakan Idul Fitri setelahnya. Penasaran dengan tradisi lebaran di berbagai negara? Yuk kita simak liputannya. Bulan Ramadan telah berakhir, yang artinya hari kemenangan telah datang bagi muslim. Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan berkumpul dengan keluarga dan makan bersama. Walaupun begitu, tiap negara pastinya memiliki perbedaan tradisi. Pertama, ada tradisi dari Indonesia sendiri, yaitu mudik. Mudik merupakan sebuah aktivitas pulang kampung yang dilakukan oleh orang yang merantau. Masyarakat mudik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Walaupun menyebabkan macet di jalanan, mudik selalu dinantikan oleh muslim di Indonesia karena dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Menyajikan makanan tradisional juga merupakan sebuah tradisi saat lebaran di Indonesia. Ada makanan berat seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan lemang. Adapun jajanan seperti nastar, lapis legit, kastangel, dan masih banyak lagi. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim. Di negara ini, masyarakat merayakan Idul Fitri dengan berbagai acara kesenian seperti teater, membaca puisi, sampai parade. Selain itu, rumah-rumah juga dihias dengan pernak-pernik dan menggelar permadani di depan rumah. Banyak orang dari berbagai negara datang ke Arab Saudi untuk merayakan Idul Fitri dengan mengunjungi kota Mekah dan Madinah untuk beribadah maupun liburan. Arab Saudi memiliki banyak makanan khas yang disajikan saat Idul Fitri, contohnya falafel, samosa, dan nasi kebuli. Selanjutnya, masih dari negara yang penduduknya mayoritas muslim, Afghanistan. Togem Jangi atau perang telur selalu dilakukan tiap tahunnya. Mereka menghias telur rebus, lalu dimainkan oleh 2 pemain atau lebih. Jika pemain berhasil memecahkan telur yang dibawa lawannya, ia menang. Begitu juga sebaliknya. Hampir sama dengan negara-negara lain, Muslim di Amerika Serikat merayakan dengan berkumpul dan makan bersama. Bedanya, rata-rata bukan hanya dengan keluarga besar, melainkan juga dengan komunitas. Muslim di negara ini sangat beragam karena berasal dari berbagai ras. Biasanya, masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid At-Taqwa Brooklyn, dan keberagaman sangat terlihat jelas di sini. Di Tiongkok, Muslim hanya ada sekitar 25 juta penduduk dari 1,4 miliar penduduk. Mereka merayakan Idul Fitri dengan berkunjung ke makam leluhur untuk menghormati Muslim yang tewas selama dinasti Qing. Tiongkok daerah bagian utara lebih menyukai makanan berbahan dasar sapi seperti lamian, mie tarik yang disajikan dengan sup sapi atau domba. Sementara itu, daerah bagian selatan lebih menyukai hasil laut dan angsa. Salma Permata Dewi, Fahira Nurul Ramadhani melaporkan untuk UMN TV. Saudi bukanlah negara antah berantah di dunia. Begitu. Wah, ternyata perayaan lebaran di berbagai negara sangat menarik dan unik ya Ultimates. Meskipun dirayakan secara berbeda-beda, tetapi kehusyukan ibadah bulan suci tetap dapat dirasakan dari setiap negara. Ngomong-ngomong tentang lebaran, pastinya tidak jauh dari kata liburan. Ultimates, selama libur lebaran kemarin, ada beberapa film yang baru ditayangkan di bioskop. Nah, menonton dapat dijadikan sebagai pilihan untuk mengisi waktu senggang.
mulai dari film horor, action, keluarga, dan masih banyak lagi. Mau tahu apa saja film menarik yang dapat ditonton? Berikut liputannya. Ultimates, suasana libur lebaran selalu dinantikan oleh banyak orang, khususnya untuk masyarakat yang ingin mudik. Bagi kalian yang tidak pulang ke kampung halaman, menonton film dapat dijadikan alternatif untuk mengisi waktu luang di hari libur. Berikut beberapa rekomendasi film yang wajib untuk ditonton. Rekomendasi film pertama yaitu KKN di Desa Penari. Merupakan film terbaru yang diangkat dari kisah nyata dengan genre horor. Mengisahkan pengalaman teror yang menghantui beberapa mahasiswa. Kisah film ini sudah sangat terkenal di masyarakat pada tahun 2019, sehingga sangat dinantikan penayangannya. Film selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar Marvel berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Diusung dari film Doctor Strange pertama pada tahun 2016 dengan melanjutkan peristiwa dalam Spider-Man No Way Home. Film ini sudah tayang di seluruh bioskop loh, Ultimates. Sebenarnya kita nih apa sih? Rekomendasi berikutnya sangat cocok untuk Ultimates yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan menonton film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, menceritakan tentang sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja tetapi memiliki rahasia besar. Film ini telah tayang pada awal tahun 2020. Namun, jika Ultimates belum menonton, dapat disaksikan pada aplikasi Netflix. Selanjutnya, tak kalah menarik loh Ultimates. Film terbaru Turning Red sudah tayang di Disney Plus Hotstar pada bulan Maret kemarin. Merupakan film animasi tentang perjuangan seorang gadis yang melewati masa remaja. Dalam kisah film Turning Red, terdapat nilai-nilai penting yang dapat diambil untuk orang tua. Film ini dapat ditonton mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Keluarga kamu teh jatuh miskin? Rekomendasi film terakhir dengan judul Keluarga Cemara adalah film mengenai keluarga kaya yang harus menghadapi kenyataan bahwa hartanya telah habis ditipu oleh salah satu anggota dari keluarga mereka. Keluarga Cemara menjadi salah satu film terbaik di bioskop pada tahun 2019. Jika Ultimates ingin menonton kembali, film ini sudah tayang loh di Netflix. Nah, demikian 5 rekomendasi film menarik yang dapat dinikmati selama liburan. Ultimates dapat menyaksikan sendirian, bersama kawan-kawan, maupun keluarga. Anindita Purwania, Muhammad Afiq Walid, melaporkan untuk UMN TV. Tidak berjalan seperti yang kami. Ultimates, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Fahira Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.